Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, walaupun sekarang kita berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini banyak dari manusia mereka lalai akan bulan tersebut, maka hendaknya kita senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan kecintaan dari Allah, yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum nanti kita akan kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini, di tanggal 19 dari bulan Sya'ban, hendaknya kita mempersiapkan diri kita dengan amalan-amalan ketaatan sebelum nanti datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan akan datang dalam hitungan beberapa hari saja. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai seputar fawaid atau faidah-faidah dari bulan Sya'ban. Kita akan nukilkan sebuah kitab risalah kecil dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, yang berjudul 32 faidah fi syahri Sya'ban, 32 faidah dari bulan Sya'ban. Yang pertama, kata beliau, syahru Sya'ban huwa syahru tsamin min asy-syuhuril hijriyah. Yang pertama adalah bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 dari bulan-bulan hijriyah. Jadi bulan Sya'ban itu bulan ke-8. Yang mana kita tahu dan kita insyaallah sudah hafal urutan-urutan bulan di dalam hijriyah, dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadul Ula, Jumadul Akhirah, Rajab dan Sya'ban. Kemudian ada Ramadan. Nah, yang mana bulan Sya'ban ini dia terletak baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban terletak di antara dua bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian kita perlu bertanya, kenapa dikatakan dengan Sya'ban? Kata beliau, summiya bidzalik, dikatakan bulan Sya'ban li'anna al-'arab kanu yatasha'abuna yatafarraquna fihi li talabil miyah. Karena orang-orang Arab mereka itu sejatinya berpencar-pencar atau mereka berpisah-pisah di dalam tak kala mereka mencari air. Yatasya'abun, yatasya'abun artinya berpencar-pencar. Maka ini alasan yang pertama. Kemudian waqila, dan juga ada pendapat yang lain yang mengatakan kenapa dinamakan dengan bulan Sya'ban, litasya'ubil qabail fil gharat, karena sejatinya terdapat sejumlah suku-suku yang mereka itu berkelompok-kelompok di dalam sebuah penyerangan. Ini pendapat yang kedua. Waqila, dan dikatakan juga, ada juga yang berpendapat kenapa dinamakan dengan Sya'ban. Sya'ban li'annahu sya'aba ay dhahara. Jadi Sya'ban itu atau Sya'ab karena dia dari kata-kata sya'ab, sya'aba,
yang bermakna atau berarti zahara, nampak. Ya, nampak apanya ya? Nampak baina syahrai. Dia bulan ini nampak terletak di antara 2 bulan. Bulan apa saja? Bulan Rajab dan Ramadan. Jadi Sya'ban itu ya terletak di antara 2 bulan. Ya. Ada bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Ya, oleh karena itu dinamakan dengan Sya'ban. Ini yang pertama ya, kenapa bulan Sya'ban dinamakan dengan Sya'ban ya. Kemudian yang kedua ya, faedah yang kedua adalah bulan Sya'ban termasuk bulan mubarak ya, bulan yang penuh dengan kebaikan. Syahrul Sya'ban syahrul mubarak ya. Bulan Sya'ban di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan, banyak barokahnya ya. Dan kita tahu ya apa gerangan barokah itu ya, dikatakan barokah apabila di dalamnya terdapat kasratul khairi, terdapat kebaikan yang terus menerus. Jadi kalau kita dapatkan nih, kita beramal ya, kemudian amal kita ini kita anggap di dalamnya kebaikannya terus menerus ya, pahalanya senantiasa mengalir, berarti kita ya, di atas barokah ya. Sama dengan waktu misalkan ya, atau bulan misalkan, atau pekan. Kok pekan ini kelihatannya ya, saya mendapatkan banyak kebaikan. Oh, berarti pekan ini kita mendapatkan barokah ya. Atau bulan misalkan ya, seperti bulan Sya'ban ya. Jadi bulan Sya'ban itu di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali keberkahan-keberkahan, yang mana dikatakan yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Padahal di dalamnya itu ya, manusia-manusia banyak sekali lalai. Jadi bulan Sya'ban ini ya, bisa kita katakan bulannya manusia-manusia yang lalai, banyak sekali yang lalai ya. Kenapa? Karena sejatinya ya, bulan Sya'ban terletak di antara Rajab dan Ramadan ya. Dan kita tahu nih ya, Rajab itu termasuk dari Ashharul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan, Allah muliakan. Nah, setelah itu, setelah bulan Rajab masuk Sya'ban. Setelah Sya'ban masuk bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, biasanya ya tengah-tengahnya itu lalai. Ya. Wa yustahabbu iktsaru siyam wa yustahabbu iktsaru siyam fihi. Maka ya, dianjurkan, ini anjuran ya, dianjurkan, disunahkan bagi kita ya, bagi seorang hamba, seorang muslim ya, untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan puasa di bulan Sya'ban ini. Jadi sunahnya itu kita memperbanyak bekal dengan cara berpuasa. Terdapat sebuah hadis dari Usamah bin Zaid ya, Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi Usamah ini anaknya Zaid bin Harithah. Siapa itu Zaid bin Harithah? Seorang laki-laki yang pernah diangkat menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Itu Zaid bin Harithah. Dan hadis ini dari anaknya Zaid, yaitu Usamah bin Zaid ya. Dan kita tahu nih, Usamah bin Zaid ini punya ibu ya. Ibunya itu bernama Ummu Aiman, yang dulu pernah menggaduh ya, Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil. Usamah bin Zaid pernah mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah ya, saya itu tidak pernah melihat Anda berpuasa ya, seperti berpuasa di bulan-bulan lainnya ya, seperti Anda berpuasa di bulan Sya'ban ini ya. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau bisa kita katakan beliau memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban.
Kemudian beliau jawab mengapa alasan beliau melakukan ibadah tersebut, melakukan puasa di bulan Sya'ban. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulu nasu anhu." Ya, sebabnya adalah karena banyaknya manusia yang lalai, ya, yang lalai ketika datang bulan Sya'ban. Ya. Yang mana Sya'ban ini bainar Rajab wa Ramadan. Yang mana bulan Sya'ban tersebut ya jatuh di antara dua bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Jadi alasan yang kedua kenapa beliau berpuasa di bulan Sya'ban, ya, selain banyaknya manusia yang lalai, beliau tidak ingin menjadi manusia yang lalai. Ya. Alasan yang kedua adalah karena di bulan Sya'ban ini, ya, amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan-amalan yang kita kerjakan, ya, itu ketika datang bulan Sya'ban naik ke atas langit. Menuju siapa? Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi amalan itu ya salah satu dia naik ke atas, ya, itu ketika datang di bulan Sya'ban. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sebagai seorang Nabi dan Rasul, ya, beliau ingin tentunya ketika amalan itu beliau kerjakan dengan kebaikan, tentunya beliau menginginkan agar amalan beliau sampai kepada Allah, ya, dengan amalan-amalan ketaatan. Dan Nabi mengatakan, wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya itu sangat cinta, ya, apabila amalan-amalan saya itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya berada atau sedang saat melakukan puasa. Nah, bayangkan kalau kita misalkan amalannya diangkat ke langit, wal iyadzubillah, kita dalam kondisi maksiat, ya, dalam kondisi maksiat, wal iyadzubillah. Nah, maka hendaknya, ya, masih ada waktu beberapa pekan lagi sebelum datangnya Ramadan, ya, agar kita terhindar dari manusia-manusia yang lalai, ya, hendaknya kita melakukan ibadah puasa, ya, tentu puasa sunnah, ya, puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, kemudian faedah yang ketiga, disebutkan, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali yasumu min Sya'ban tatawu'an ma la yasumu min ghairihi minasyuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sering sekali beliau berpuasa sunnah ketika datang bulan Sya'ban, ya, ma la yasumu min ghairihi minasyuhur, yang mana tidak seperti berpuasa di bulan-bulan lainnya, ya. Dan dikatakan fakana yasumu ghalibahu, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan atau banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Secara ghalib, ya, secara banyak di bulan itu Nabi melakukan puasa. Nah, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Saya tidak pernah melihat, ya, kata Ibunda Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu menyempurnakan puasanya 1 bulan penuh. Jadi puasanya itu full 1 bulan, ya, kecuali beliau melakukan puasa Ramadan. Jadi puasanya full Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang Ramadan, ya, puasanya istakmala, ya, beliau sempurnakan. Ya, jadi sempurna full, benar-benar, ya, full 30 hari. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan saya tidaklah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak melakukan
amalan-amalan ibadah puasa ya melebihi yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Artinya apa? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa, walaupun mungkin kita katakan ya tidak, puasanya itu tidak sering ya, paling berapa hari. Banyaknya di bulan Sya'ban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa ya, beliau berpuasa, banyak sekali beliau berpuasa. Kemudian ya di dalam riwayat lain ya, itu dijelaskan, ada disebutkan juga ya, hadis riwayat At-Tirmidzi dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya. Dalam sebuah riwayat ini disebutkan bahwasanya Nabi itu pernah melakukan pernah melakukan puasa Sya'ban full 30 hari, itu pernah ya. Wa fi riwayatin kana yasumu Sya'bana kullahu. Dan di riwayat lain disebutkan Nabi itu pernah melakukan puasa ya, atau penuh ya, puasa penuh di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalilan ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah atau pernah juga di momen-momen tertentu ya, itu beliau pernah juga melakukan puasa Sya'ban hanya berapa hari saja. Maka dalam hal ini ya bisa jadi kita simpulkan ya, di momen tertentu, di tahun-tahun tertentu Nabi memperbanyak puasa Sya'ban ya. Kemudian datang lagi momen tertentu di tahun tertentu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau full melakukan puasa Sya'ban. Kemudian datang lagi mungkin di tahun berikutnya atau tahun kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan puasa Sya'ban kecuali hanya sedikit saja. Akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak di tahun-tahun beliau ya, ketika datang bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa sunnah. Nah, kemudian ya, kita lanjutkan ke faedah yang keempat ya. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'bana wa Ramadan ya. Faedah yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Kita tahu bahwasanya ya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ya, dimulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah ya. Dari 12 bulan ini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa berturut-turut ya, dikatakan itu terdapat di bulan Sya'ban, kemudian beliau sambung lagi di bulan Ramadan. Fakana yasumu aktsara Sya'bana wa yasiluhu bi Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban, kemudian beliau sambung lagi ketika datang Ramadan dengan puasa Ramadan. Ya, sebagaimana perkataan dari Ummu Salamah ya, radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau Ummu Salamah pernah menuturkan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'aini illa Sya'bana wa Ramadan. Tidaklah aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, 1 bulan selesai beliau puasa lagi disambung ya, kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Ya, maknanya apa? Maknanya ketika datang bulan Ramadan beliau full puasanya penuh. Sebelum datangnya Ramadan beliau membiasakan diri dengan puasa sunnah. Ya, jadi sebelum datangnya hal yang wajib kita harus mempersiapkan dulu dengan hal-hal yang sunnah. Ya, sama halnya seperti kita sholat misalkan. Sebelum kita menunaikan sholat wajib, sholat fardu ya,
maka kita perlu membiasakan diri dengan sholat sunnah, ya. Agar apa? Agar sholat kita lebih khusyuk lagi, ya. Bayangkan kalau kita dari luar, ya, termengah-mengah misalkan, ya, masuk masjid langsung ikut sholat jamaah, biasanya pikirannya kesana kesini, ya. Belum konsentrasi atau belum siap atau yang lainnya. Berbeda ketika seseorang itu dia telah selesai melaksanakan hal yang sunnah, sholat sunnah, ya, kemudian dia zikir, kemudian dia merenungkan diri, ya. Ketika datang sholat fardu, sholat wajib, maka hatinya pun sudah siap, ya. Sebagaimana hal itu, ya, dengan adanya bulan Ramadan, maka kita katakan, ya, Ramadan akan datang, ya, dalam hitungan hari, ya. Maka sebelum datang Ramadan, hendaknya kita mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang sunnah, agar nanti tidak terkejut, ya, tidak terkejut, ya. Dan para ulama mengatakan bahwasanya syahrul Sya'ban itu adalah syahrul al-Qurra, ya, bulannya orang-orang yang mengkhususkan diri dengan baca Quran, ya. Kalau bisa kita katakan khataman, gitu, ya, khataman. Satu, misalkan kalau dia punya target di bulan Ramadan one day one juz, ya, satu hari satu juz, maka sebelum datang Ramadan ya harus membiasakan diri, ya, membacanya berapa lembar, gitu, ya. Jangan sampai ketika Ramadan kita terkejut, ya, terkejut dengan apa? Dengan amalan-amalan yang di sana itu ada puasa yang kita sebelumnya belum terbiasa dengan puasa. Kemudian di sana ada juga, ya, qiyamul lail, mungkin kita belum terbiasa dengan sholat yang rakaatnya lebih banyak dari 4 rakaat misalkan, ya. Atau yang di sana juga ada amalan-amalan seperti qiraatul Quran, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, yang mana sebelum datang Ramadan kita tidak ada persiapan dengan membaca Al-Quran, maka mungkin, ya, hati kita berat dan sulit untuk membiasakannya. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian faedah yang kelima, ya, berkata penulis, ya, semoga Allah menjaga beliau, ya, yaghfulu nasu an siyami syahri Sya'ban, ya. Faedah yang kelima, banyaknya manusia mereka itu lalai dari bulan Sya'ban. Mengapa lalai? Li'annahu masbuqun bi syahrin haram, ya, wa huwa syahrul Rajab. Disebabkan lalainya manusia di bulan Sya'ban ini, salah satu sebabnya adalah karena, ya, sebelum datangnya, karena, ya, bulan tersebut masbuqun bi syahri haram, ya, didahului atau sebelum datangnya bulan Sya'ban itu terdapat bulan haram, ya, bulan yang Allah muliakan, ya, atau 4 bulan yang Allah muliakan, ya, yang Allah hormati. Wa huwa syahrul Rajab, di antaranya ada bulan Rajab, ya, kita tahu tuh, ya, 4 bulan yang Allah muliakan. Itu bulan apa aja jemaah? Bulan 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Kalau yang berturut-turut apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya. Yang terpisah bulan Rajab. 4 bulan yang Allah muliakan daripada bulan yang lainnya. Dikatakan bulan haram karena ketika datang bulan ini jemaah, ya, ketika kita datang bulan Rajab, datang bulan Muharram, datang bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah misalkan, ya, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dosanya lebih besar, ya, dosanya lebih besar. Apalagi dilakukan di tanah haram misalkan, ya, itu lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi. Baik. Melakukan kemaksiatan di bulan haram dosanya lebih besar. Apalagi melakukan kemaksiatan di bulan haram dilakukan di tanah haram, itu lebih besar lagi. Nah, akan tetapi kata Allah, al fitnatu asyaddu minal qatl, ya. Fitnah itu lebih apa? Lebih kejam daripada pembunuhan. Seseorang membunuh
Bunuh itu dosa besar. Menghilangkan jiwa itu dosa besar, menghilangkan jiwa. Membunuh dosa besar. Di bulan yang Allah muliakan dosa besar. Plus di tanah yang Allah muliakan dosa besar. Berlipat-lipat dosanya. Tapi kata Allah, al-fitnatu asyad. Fitnah atau kesyirikan itu lebih parah dosanya daripada membunuh tersebut. Jadi yang namanya fitnah atau kesyirikan ya, ini makna dari al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi kesyirikan itu dosanya lebih besar ketimbang seseorang membunuh jiwa yang Allah lindungi di bulan yang Allah muliakan, di tanah yang Allah muliakan. Padahal dosanya besar banget. Tapi kesyirikan dosanya lebih besar daripada membunuh tersebut. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Penulis mengatakan wasiyamul ashhurul hurumi fil jumlati mustahabbun ya. Karena secara umum ya, melakukan puasa di bulan haram ya, di bulan haram, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah itu secara umum hukumnya sangat-sangat dianjurkan, mustahab, sangat dianjurkan. Dunal i'tiqadi fadilatil makhsusatin li Rajab bi khususihi duna ghairihi. Ya, akan tetapi kata beliau akan tetapi kita harus menghilangkan ya, harus meniadakan ya, niat dalam hati kita tentang apa? Tentang keutamaan yang dimiliki dari bulan apa? Bulan Rajab. Kalau bulan Rajab itu punya keutamaan yang demikian, punya khusus yang demikian dari yang lainnya. Ya. Wa matbu'un bi syahri Ramadan al-mubarak. Ya. Yang mana ya hal tersebut diikat dengan adanya bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Rajab, Sya'ban, kemudian datang bulan Ramadan. Ya. Fanshaghala an-nasu 'an Sya'ban bihima, maka bisa jadi ya, manusia itu dia akan lalai dengan bulan Sya'ban. Sebelumnya juga bulan haram ya, bulan Rajab. Saya akan santai-santai dulu lah ya. Nanti juga bulan depan insyaallah saya akan puasa wajib ya. Akan datang nanti Lailatul Qadar ya. Semoga dosa saya diampuni. Maka dia akan lalai ya, dari bulan Sya'ban. Maka penulis mengatakan fayustahabbu ta'miru Sya'bana bis-shiyam. Hendaknya seseorang itu ya, menghidupkan bulan-bulan yang ada tersebut, yaitu bulan Sya'ban, dengan amalan puasa. Ya, hidupkan ya, bulan ini dengan amalan puasa kita. Nah, kemudian faedah yang keenam ya, di sini ya, terdapat penjelasan ya, mengenai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika syahrun yaghfulu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ya. Hal itu adalah bulan ya, yang di dalamnya manusia lalai karena bulan Sya'ban terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Maka dalam hadis ini ya, kata beliau, kata penulis ya, semoga Allah menjaganya ya, penulis mengatakan fihi isyaratun latifatun, di dalamnya terdapat isyarat yang sangat lembut, ila annahu yanbaghi imaratu awqati ghaflatin nasi bit-tha'ah. Hendaknya seyogyanya ya, kita itu menghidupkan waktu-waktu yang mana Sya'ban itu banyaknya manusia yang lalai. Hendaknya kita hidupkan waktu tersebut. Dengan apa? Dengan melakukan amalan-amalan ketaatan. Wa anna dzalika mimma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya. Melakukan amalan ketaatan yang bisa mendatangkan cintanya Allah dan ridhonya Allah. Walidza kana ba'du salafi yastahibbuna at-tatawwu'a bainal maghrib wal isya. Oleh karena itu ya, dahulu kala para ulama salaf kita ya, mereka itu ketika datang bulan Sya'ban
mereka sangat menyukai melakukan ibadah tatawu, ya, sangat suka dengan ibadah-ibadah sunnah antara maghrib dengan isya. Lakukan ibadah sunnah, entah itu sholat lah, entah itu baca Quran, entah itu apa saja, ya, sedekah atau yang lainnya, ya. Dan para ulama kita mengatakan wa yaqulun hiya sa'atu ghaflatin, karena waktu sekarang ini, ya, kata mereka, ya, di antara maghrib dan isya di bulan Sya'ban, ya, kata para ulama salaf, ya, waktu sekarang ini adalah waktu banyaknya manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fuddila qiyamul laili fi thuluthil akhir li ghaflati aktsarun nasi fihi 'ani dzikri. Ya, maka dianjurkan, ya, kita untuk melaksanakan qiyamul lail di pertiga akhir di malam hari kita. Tentunya salah satu sebabnya karena banyaknya manusia lalai di malam tersebut. Lalai dari apa? Lalai dari ani dzikri, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin bisa kita katakan mungkin di sana ada jadwalnya main bola misalkan, ya. Ya, tim mana, ya. Mungkin lagi laga apa, liga apa gitu, ya. Sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam. Banyak yang lalainya. Sedangkan Nabi SAW dia mengatakan aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir, ya. Sesungguhnya, ya, waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat datangnya malam terakhir, ya. Jadi malam paling akhir itu waktu yang mana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah fakun. Ya, apabila engkau sanggup, kalau sanggup, ya, apabila engkau mampu agar engkau menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ingat dengan cara apa? Dengan cara melakukan qiyamul lail. Seandainya engkau mampu untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat sunnah fi tilka sa'ah, di waktu tersebut, fakun, maka lakukanlah. Nah, maka lakukanlah. Oleh karena itu, ya, penulis mengatakan walidha yustahabu dzikrullahi ta'ala fil amakin allati yukthiru fiha al-lagwi wal ghalat. Maka sangat-sangat dianjurkan, ya, sangat-sangat dianjurkan senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa, kata penulis, lakukan zikir di tempat-tempat yang banyak manusia lalai di dalamnya. Cari tempat yang manusia itu lalai, ya, lakukan zikir di dalamnya. Di antaranya di mana itu? Ya, di pasar misalkan, atau di tongkrongan-tongkrongan mana gitu, ya. Lakukan zikir. Wa yuqilu dzakirun, ya. Dan lakukan ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang manusia itu sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau bercakap-cakap adalah, ya, sebutan-sebutan tentang Allah, tentang istighfar, tapi sangat sedikit, ya. Nah, di situ yang dianjurkan untuk, kata penulis, ya, dianjurkan untuk memperbanyak zikir, ya. Dan penulis menyebutkan contohnya kama fis suqi wa majalisil laghwi. Contohnya, ya, seperti di pasar misalkan, lakukan zikir. Kalau bisa ingatkan, ya, ingatkan yang lainnya, ya, agar tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain di pasar, juga di majelis-majelis yang di dalamnya hanya ada kesia-siaan. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian faedah yang ketujuh, ya. Penulis mengatakan min fawaidil amali waqtal ghaflah, faedah beramal di waktu lalai. Annal muslima idza ahya awqata ghaflatin nasi bi ta'ati kana dzalika akhfa li amalihi. Sesungguhnya seorang muslim
apabila mereka itu menghidupkan waktu-waktu ya, yang manusia itu melalaikan waktu tersebut ya. Kita menghidupkan dengan cara bitta'ah, dengan amalan-amalan ketaatan, kata penulis ya. Faedahnya apa? Kana dzalika akhfa li amalih. Faedahnya adalah ya, hal tersebut lebih bisa untuk menyembunyikan amalan kita. Jadi amalan kita itu biar tersembunyi ya. Melakukan amalan-amalan ya di waktu-waktu banyaknya manusia lalai ya, hal tersebut lebih menyembunyikan amalan kita. Wa ikhfa'u nawafil ta'ati aqrabu ilal ikhlas ya. Dan menyembunyikan amalan-amalan sunnah ya, amalan-amalan nawafil ya, dengan ketaatan-ketaatan, kata penulis itu lebih mendekatkan jiwa kita kepada keikhlasan ya. Fal muslimu la ya'manu ala nafsihi riya. Seorang muslim itu pasti tidak akan bisa aman dari yang namanya perbuatan riya. Enggak akan bisa aman. Idza jahara bi 'amalihi shalih, apabila dia itu menampakkan amalan solehnya ya, kalau kita tampakkan tidak akan aman. Nah, maka di bulan yang lalai ini ya, hendaknya kita melakukan amalan-amalan sunnah ya. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian faedah yang ke-8, bahwasanya ya puasa di bulan Sya'ban itu lebih utama daripada berpuasa di bulan-bulan haram ya. Siyamu syahri Sya'ban afdalu min siyamil ashhuril hurum ya, berpuasa di bulan Sya'ban kedudukannya lebih utama daripada berpuasa di bulan-bulan haram ya. Kenapa? Lianna syahru Sya'ban ma'a Ramadan bimanzilati sunani ar-rawatibi ma'al fara'id ya. Sebabnya karena bulan Sya'ban ya, dengan bulan Ramadan itu kedudukannya ya, seperti sholat sunnah rawatib dengan sholat fardu ya. Sholat sunnah rawatib dengan sholat fardu, sholat wajib ya. Dan plus mengatakan fahuwa multahikun bil faraidi fil fadl ya, sehingga bisa kita katakan ya, dua hal ini keutamaannya bisa menyatu ya. Wa kama anna sunana rawatib afdalu min at-tatawu'il mutlaq bis shalah ya. Sebagaimana kata beliau ya, sebagaimana ibadah-ibadah sunnah rawatib ya, itu lebih utama daripada sholat tatawu yang bersifat mutlak ya. Kemudian fakadzalika siyamu ma qabla Ramadan wa ba'dahu afdalu min siyami ma ba'da minhu. Maka kita katakan ya, kata penulis ya, maka puasa, kita melakukan puasa ya sebelum datangnya bulan Ramadan itu lebih utama ya daripada berpuasa di bulan-bulan yang mana bulan tersebut itu jaraknya jauh dengan Ramadan. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian faedah yang ke-9, penjelasan dari hadis Nabi SAW. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail ya. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di malam hari atau salatul lail atau salat lail ya. Penjelasan dari hadis ini ya, kata beliau ya, fahuwa mahmulun 'ala tatawu'il mutlaq ya. Maka dapat dipahami dari hadis ini bahwasanya ya,
hal ini adalah ibadah tatawu yang bersifat umum. Jadi secara umum seperti itu hukumnya. Ya, secara umum ya, ibadah atau puasa yang paling baik setelah Ramadan secara umum adalah berpuasa di bulan Muharram, di bulan haram. Ya, di bulan-bulan yang Allah haramkan atau bulan haram Muharram, bulan Muharram ya. Dan salat yang paling afdal ya, secara umum ya, adalah salat lail. Belum melanjutkan fattatawu'ul mutlaqa bis-shaumi afdaluhu fi Muharram thumma al-baqil ashhurul hurum ya. Ibadah ya, secara mutlak ya, secara umum ya, mengenai puasa itu kedudukannya lebih utama dilakukan karena dia berpuasa di bulan Muharram ya. Kemudian bulan-bulan berikutnya. Kama anna afdhala tatawwu'il mutlaqa bis-salati qiyamul lail. Sebagaimana ya keutamaan dari ibadah-ibadah sunnah yang secara mutlak berkaitan dengan salat, tentu qiyamul lail ya, itu lebih utama daripada ibadah yang lainnya secara umum ya. Amma siyamu Sya'ban fataba'un bisyami Ramadan wa multahikun bihi ya. Adapun puasa di bulan Sya'ban, maka puasa ini mengikuti puasa Ramadan ya. Dan hal itu dikatakan multahikun bihi, dan dia mempunyai keutamaan yang menyatu dengan bulan Ramadan ya. Sebagaimana halnya kita katakan kasyami sittati ayyamin minasyawwal. Sebagaimana contohnya adalah ketika kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal ya. Setelah Ramadan selesai, kita iringi berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka itu keutamaannya melekat dengan Ramadan ya. Fahadha afdalu minat tatawu'il mutlaqah. Maka kata penulis, tentu hal ini ya, berpuasa di bulan Ramadan itu lebih utama ya, lebih afdal daripada ibadah tatawu yang sifatnya mutlak ya. Karena dia punya ikatan dengan bulan Ramadan ya. Dan kita katakan ya, Ramadan akan datang dalam hitungan hari ya, dan kita sekarang sudah berada di hari yang ke-16 ya, dari bulan Sya'ban. Artinya kita telah kehilangan ya, 16 hari dari bulan Sya'ban. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan ya. Oleh karena itu ya, di sini dikatakan ya, terdapat pendapat dari jumhurul ulama. Jumhur ulama mengatakan ya, mereka mengatakan farrawakibu qabla al-fara'idi wa ba'daha afdalu min qiyamil lail ya. Maka jumhur mengatakan ketika seseorang itu melakukan ibadah-ibadah sunnah rawatib setelah wajib ya, yang berkaitan dengan wajib, misalkan salat qabliyah atau salat ba'diyah misalkan ya, yang berkaitan dengan sholat fardu, maka hukum sholat tersebut, sholat sunnah tersebut ya, itu lebih utama daripada kita mengerjakan qiyamul lail. Mengapa? Karena sholat qabliyah atau ba'diyah diikat dengan sholat fardu. Dan ini pendapat dari jumhurul ulama ya, kebanyakan dari mayoritas dari kalangan ulama. Maka kita katakan sama halnya dengan puasa di bulan Sya'ban ya. Walaupun secara umum ya, ibadah yang paling baik ya, setelah kita melakukan puasa Ramadan adalah di bulan Muharram ya, secara mutlak, maka kita katakan bulan Sya'ban lebih utama kita melakukan puasa karena dia diikat dengan bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya ya, di bulan Sya'ban ini ya,
Di dalamnya terdapat amalan yang akan Allah angkat setiap tahunnya. Jadi di 12 bulan ini ya, dalam satu tahun itu ya, dari tahunan tersebut, jadi ada amalan yang Allah angkat harian. Jadi ada amalan yang setiap hari itu Allah angkat ya. Ada amalan yang pekanan Allah angkat ke langit. Ada amalan yang sifatnya tahunan akan Allah angkat ke langit ya. Di antara amalan yang sifatnya tahunan ya, dalam setahun tersebut kita beramal, maka amalan tersebut akan diangkat ke langit, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika datang bulan Sya'ban ya. Sya'banu syahru raf'il a'mali as-sanawi ila Allah taala. Jadi bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan-amalan tahunan yang telah kita lakukan dalam satu tahun. Itu akan Allah angkat ya di bulan Sya'ban. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan hamba kepada Allah Rabbul Alamin ya. Allah penguasa Rabbul Alamin ya. Tuhannya semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im ya. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, dan saya sangat cinta apabila amalan saya ini ya, ketika diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam kondisi berpuasa. Maka fa'ahabban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata penulis, ayurfa'a amaluhu wa huwa sha'im. Dan tentu Nabi itu akan cinta, akan suka, akan senang apabila ya, amalan beliau diangkat ke langit dan beliau dalam kondisi melakukan puasa. Wa li'annahu ad'a liqabulil amali wa raf'il darajat. Dan di momen bulan-bulan Sya'ban ini ya, itu ada momen yang pertama kita katakan ya, diterimanya sebuah amalan, dan yang kedua diangkatnya dari derajat-derajat seorang hamba ya. Maka nasihat dari penulis, fal yata'assal muslimuna bi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam fi hada. Maka hendaknya, sudah sepatutnya seorang muslim itu meneladani nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Wal yukthiru minas siyami fi Sya'ban. Dan hendaknya memperbanyak ya puasa di bulan Sya'ban. Tadi kita katakan bahwasanya ada amalan tahunan yang akan Allah angkat ke langit. Kemudian faedah yang ke-11 ya, di sana ada amalan harian ya, yang akan Allah angkat ke langit ya. Faedah yang ke-11, raf'ul a'mali wa 'ardiha 'ala Allah Ta'ala thalathatu anwa' ya. Diangkatnya amalan kepada Allah itu ada 3 macam. Kama dallat 'ala dzalika an-nusus syar'iyyah, sebagaimana dijelaskan ya di dalam hadis ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an-naw'ul awwal ya, yang pertama ar-raf'ul al-yaumi, diangkatnya amalan-amalan harian kita ya. Kapan sih amalan harian kita itu diangkat? Fi kulli yaumin marratain ya. Setiap hari itu ada dua kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marratun bil lail wa marratun bin nahar. Yang pertama ya, ketika malam hari itu akan Allah angkat ke langit ya. Yang kedua di waktu siang hari ya, akan Allah angkat ke langit. Sebagaimana hal ini terdapat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, akan lebih dijelaskan lagi. Yurfa'u ilaihi 'amalul laili qabla 'amalin nahar ya. Sesungguhnya akan diangkat ya amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di malam hari sebelum datangnya siang hari. Jadi, amalan kita ya, setelah maghrib itu sudah malam ya, kita katakan malam ya. Ketika kita beramal di malam hari, maka amalan yang di malam hari tersebut ya akan Allah angkat ke langit ya
sebelum datangnya waktu siang atau di awal-awal waktu siang, itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalun nahari qabla amalil lail, dan yang kedua dan sebaliknya ya. Jadi amalan yang kita lakukan di siang hari, setelah kita melakukan amalan di siang hari, entah itu amalan ketaatan, alhamdulillah kalau kita melakukan ketaatan ya. Kalau kita melakukan ibadah, kalau kita melakukan hal-hal yang Allah cinta, yang Allah ridhoi, alhamdulillah ya, kita senang ya. Siang hari melakukan ketaatan, maka nanti ya ketika akan datang waktu malam ya, amalan siang hari kita itu akan diangkat ke langit ya, akan terlaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yafa'u 'amalul yaumi fi akhirih wa 'amalul laili fi akhirih ya, maka diangkatlah di sana ya amalan-amalan tersebut ya yang tadi dia lakukan di siang hari ya, dilaporkan ya sebelum datangnya malam hari. Dan sama halnya ketika dia melakukan amalan-amalan di malam hari ya, amalan tersebut akan diangkat ke langit ya, dan akan dilaporkan sebelum datangnya siang hari. Kemudian malaikat pun naik ke langit, fatas'udul malaikatu bi a'malil lail fi akhiri fi awwalin nahar. Maka malaikat-malaikat pun mereka akan menuju langit ya, menuju ke atas dengan membawa amalan-amalan hamba, dengan membawa catatan-catatan yang telah kita lakukan ya, di akhir dari waktu kita ya. Dan di dalam hadis disebutkan yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar ya. Malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari, mereka itu senantiasa bergantian untuk menjaga, mengamati kita ya. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Kemudian ya malaikat tersebut setelah selesai mengawasi kita ya, mereka nanti akan berkumpul. Kapan berkumpulnya? Berkumpulnya itu di waktu subuh dan di waktu asar ya. Mereka berkumpul ketika datang waktu fajar ya, waktu subuh dan waktu asar ya. Faman kana hina idzin fi ta'atin burika lahu fi rizqihi wa fi 'amalihi. Ya, disebutkan dalam Fathul Bari ya, barang siapa yang saat itu ya, melakukan ketaatan, burika lahu fi rizqihi wa fi 'amalihi. Dia akan mendapatkan keberkahan ya, di dalam rezekinya, dan akan mendapatkan keberkahan untuk amalan-amalan yang dia lakukan. Nah. Kemudian jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan ya. Oleh karena itu para ulama ya, itu ada yang menangis ya. Seperti Ad-Duhak, beliau menangis, beliau mengatakan yabki akhiran nahar wa yaqul. Imam Ad-Duhak beliau pernah menangis ya, ketika siang hari telah selesai ya, di akhir dari siang ya, ketika akan masuk malam ya, beliau menangis Imam Ad-Duhak, dan beliau mengatakan la adri ma rufi'a min amali. Beliau menangis sambil beliau mengatakan, saya nggak tahu nih ya, siang telah berlalu, saya nggak tahu apa yang akan diangkat dari amalanku, apa yang akan dibawa malaikat dari amalan saya. Nah, oleh karena itu ya, para ulama pun ya, mereka ketika datang waktu tersebut ya, ketika telah berlalu waktu siang ya, mereka merenungi waktu siang tersebut dan mereka menangisi waktu tersebut ya. Kemudian an-naw'u tsani ya, yang terakhir ya kita sebutkan sampai yang ketiga ya. Macam yang kedua adalah al-'ardu al-usbu'i ya, terangkatnya amalan pekanan. Kapan sih amalan pekanan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fatu'radul a'malu kulla usbu'in marratain ya. Amalan diangkat ya, setiap satu pekan itu sebanyak 2 kali. Hari apa saja? Yaumal itsnaini wal khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Jadi hari Senin itu laporan ya, malaikat laporan dari amalan yang telah kita lakukan selama 1 pekan.
setiap hari Senin dan setiap hari Kamis, 2 kali naik ke langit ya. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, tu'radu a'malu nasi fi kulli jumu'atin ay usbu'in marratain ya. Amalan-amalan dari manusia itu akan diangkat ke langit ya, setiap Jumu'ah, maksudnya bukan setiap Jumat ya, maksudnya setiap pekan ya. Setiap pekan itu 2 kali. Yaumal Itsnaini wa yaumal Khamis ya, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Diangkat ya. Fayughfaru likulli 'abdin mu'min. Akan diampuni dosa-dosa dari hamba-hamba Allah yang mukmin, illa kecuali 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Ya, kecuali yang tidak diampuni adalah ketika ada hamba-hamba Allah, 2 orang yang bersengketa dan dia tidak henti-hentinya bersengketa. Wa yuqal, dan dikatakan kepadanya ya, kepada malaikat tersebut, utruku hadaini hatta yafi'a. Udah tinggalkan 2 orang ini sampai mereka nantinya berdamai. Ya. Kalau tadi kita sebutkan Al-Imam Ad-Dhahhak, kemudian yang kedua kita sebutkan ya, dari Imam Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama salaf, Ibrahim An-Nakhai. Beliau pernah menangis di depan istrinya. Menangis. Kemudian istrinya pun menangis ya. Yabki ila imra'atihi yaumal khamis wa tabki ilaihi. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau pernah menangis di depan istrinya di hari Kamis. Hari Kamis menangis ya. Kemudian wa tabki ilaihi, kemudian istrinya pun menangis juga. Lihat suaminya menangis, istrinya menangis juga ya. Wa yaqul, dan suaminya pun mengatakan, Ibrahim An-Nakhai mengatakan, al-yauma tu'radu a'maluna 'ala Allah azza wajalla. Hari ini wahai istriku ya, amalan kita diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, maka sejatinya ya sudah selayaknya ya, kita hendaknya di sana Allah bukakan ya, pintu kebaikan, di antaranya di sana ada ibadah ya, ibadah melakukan puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis ya. Maka hendaknya kalau kita bisa melakukan puasa, hendaknya berpuasa ya. Berpuasa Senin saat di situ ada amalan diangkat ke langit ya. Dan berpuasa di hari Kamis ketika amalan diangkat ke langit di hari Kamis ya. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dari hamba-hamba Allah yang mereka itu berpuasa, bisa melakukan puasa hari Senin dan Kamis. Bulan yang terakhir jemaah yang Allah muliakan ya, an-naw'u ats-tsalits ya, macam yang ketiga adalah ar-raf'u as-sanawi ya. Diangkatnya amalan-amalan hamba ya di dalam tahunan ya. Faturfa'u a'malul 'ami kullihi jumlatan wahidatan fi syahri Sya'ban. Semua amalan dalam 1 tahun itu akan diangkat semuanya. Kama dalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana fi syahri Sya'ban ya, diangkat di bulan Sya'ban. Kama dalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat nas atau teks dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin ya. Bulan Sya'ban tersebut ya, diangkatnya di dalamnya amalan-amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Thumma yurfa'u 'amalul 'umri kullihi ba'dal maut. Kemudian ya, diangkat seluruh amalan seumur hidup setelah manusia mengalami kematian. Fa idzan qadal ajalu, apabila ajal telah datang, rufi'a amalul umuri kullihi, maka seluruh amalan seluruh hidupnya, bukan hanya tahunan ya, semua hidupnya ya, amalan yang dia lakukan dari saat dia balik ya, sampai meninggal dunia ya, akan Allah angkat ke langit semuanya. Wa 'urida 'ala Allah, dan akan diperlihatkan, dihamparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Wa tuwi'at sahifatul amali,
dan akan dihamparkan lembaran-lembaran catatan amal. Fahadza 'ardul akhir, ya. Dan dikatakan ini adalah paparan yang terakhir, ya. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Dan kita katakan, ya, bulan Sya'ban, ya, bulan banyaknya manusia yang lalai. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka hendaknya kita melakukan ibadah puasa, ya, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di tempat-tempat mungkin yang bisanya banyak lalainya, ya, di pasar, ya, ketika kita mungkin lagi bercengkrama dengan istri kita, ya, dengan anak kita, atau di tempat yang lainnya, ya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.